Iya. Tahan dulu, sekali tahan dulu. Foto. Oke, udah, sini ya. Iya, silakan pengantin wanita. Yang selanjutnya orang tua atau yang mewakili pria. Selanjutnya orang tua atau yang mewakili pengantin wanita. Demikian penandatanganan surat berita acara pemberkatan nikah. Selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin acara. Hari ini Tuhan pertemukan kita di tempat ini dengan saudara seiman. Itu semua karena rencana Tuhan. Terlebih buat pengantin di tempat ini, karena ada rencana Tuhan yang indah bagi pengantin yang akan Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terlebih buat kedua mempelai, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diberkati dengan firman Tuhan, karena dalam bentuk sebuah keluarga harus didasari dengan firman Tuhan. Imani setiap firman Tuhan yang diperkatakan. Kami siapkan hati kami.
kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam acara pemberkatan nikah Joshua Man Hutabalian dengan Erika Borusi Tinjak, kami bersyukur oleh karena Tuhan mengizinkan kami pada hari ini bersama-sama di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang berbahagia, amin. Betul? Betul? Tetapi tadi saya melihat semuanya pada tegang Bapak Ibu. Apakah mungkin tadi malam karena kurang tidur? Ya boleh-boleh saja. Tetapi hari ini adalah hari yang berbahagia. Waktunya kita untuk tersenyum semua. Amin. Kenapa? Karena doa-doa Bapak Ibu sudah dijawab oleh Tuhan. Ketika anak mendapat pasangan itu namanya doa dijawab oleh Tuhan. Maka kita harus tersenyum, kita harus bersuka cita, kita harus senantiasa gembira merayakan pesta pernikahan hari ini. Amin. Iya, baik Bapak Ibu saudara-saudara, untuk tidak membuang-buang waktu, kita buka Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Saya akan baca firman Tuhan, ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai di situ Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka hari ini kita akan cerita tentang membangun rumah. Kenapa? Karena kedua insan ini saat ini sedang membangun keluarga yang baru. Maka kita bercerita tentang membangun rumah. Membangun rumah tadi ditentukan oleh pondasi. Kenapa dikatakan tadi saudara-saudara, walaupun angin ribut datang, hujan datang, banjir datang, namun rumah itu tidak rubuh. Kenapa? Karena dasarnya begitu kuat. Maka saya juga ingin berharap supaya pengantin hari ini mendasari rumah tangganya dengan rumah tangga yang kokoh. Amin. Didasari dengan rumah tangga yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Dasar firman Tuhan yang kokoh, dasar pembangunan rumah Tuhan yang kokoh adalah batu. Batu itu berbicara tentang Tuhan. Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Maka ketika keluarga ini ingin membangun rumah tangga yang baru, maka harus dilandasi dengan dasar yang kokoh. Sehingga seperti firman Tuhan ini tadi, apapun yang datang, maka rumah itu akan tetap kokoh. Maka saya akan berbicara kepada kita membangun pernikahan di atas dasar yang kokoh. Amin. Mungkin di antara kita juga Bapak Ibu yang datang bukan hanya pengantin, yang merasa rumah tangganya mulai goncang, yang merasa rumah tangganya pondasinya tidak kuat, bisa diperbaiki Bapak Ibu saudara-saudara. Belum terlambat lagi saudara-saudara sekalian. Maka jika kita melihat bangunan ini, sepertinya banyak hal-hal yang tidak terlihat. Banyak bangunan, bahan-bahan yang tidak terlihat. Ada besi, ada pasir, ada apalagi kayu. Tetapi yang terlihat sepertinya hanya pasir dan semen saja saudara-saudaraku. Sehingga ketika kita tidak memperhatikan begitu jelas, kita tidak melihat sesuatu di dalam bangunan ini. Maka
dalam pembangunan rumah. Tetapi setiap perancang dan pembangun sebuah bangunan pasti sangat memperhatikan dan memperhitungkan bahagian yang tak terlihat itu. Apa bahagian-bahagian yang tidak terlihat di dalam membangun bangunan yang kokoh seperti ini? Ada bahan-bahannya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Di sini saya berbicara mengenai pondasi bangunan. Pondasi bangunan yang kokoh, yang solid, tentunya dimulai dengan pondasi yang dalam, sehingga rumah bisa berdiri dengan kokoh ketika pondasinya sangat amat bagus. Untuk mendapatkan sebuah pondasi bangunan yang kokoh dan solid, itu diperlukan waktu yang panjang, diperlukan perencanaan. Maka saya percaya keluarga ataupun calon pengantin, apakah terjadi ini dalam waktu 2 hari, 3 hari? Begitu? Atau sudah sebulan yang lalu dimulai rencana pernikahan? Sudah lebih ya, 2 bulan, 3 bulan. Dibutuhkan perencanaan waktu yang lama, waktu yang panjang, saudara-saudaraku. Kenapa? Lanjutkan acara yang berikutnya, pemberkatan nikah, Bapak Ibu Saudara. Ini di hadapan hadirat Allah untuk menyaksikan pemberkatan nikah yang kudus. Kedua saudara kita ini mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hal ini nikah pada mulanya diteguhkan oleh Allah di Taman Eden dan diakui pada pernikahan di Kana di Galilea, sebab Yesus sendiri telah hadir. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa pernikahan tidak boleh diringankan, tetapi harus diindahkan serta dimasuki dengan penuh rasa hormat dan dengan takut akan Allah. Dengan kesucian, kedua mempelai ini telah datang sekarang untuk dipersatukan. Dasar pernikahan yang kudus adalah firman Allah yang menyatakan sebagai berikut. 1. Allah berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. 2. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. 3. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Saya akan membaca amanah pernikahan Kristen. Amanah pernikahan Kristen. Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memelihara persekutuan nikah yang kudus seumur hidup antara suami dan istri, karena hal itu merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat atau gerejanya. Efesus 5 ayat 27 dan 32. 2. Pernikahan wajib dijunjung tinggi dan suami istri hendaknya hidup dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur dalam ketaatan kepada Allah. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. 3. Hendaknya suami memenuhi kewajiban terhadap istri, demikian pula istri terhadap suami, bahwa istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, dan sebaliknya. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Yang keempat, apabila Tuhan mengaruniakan anak, maka hendaklah kamu mendidik anak-anak dalam pengenalan akan Allah, serta hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amanah pernikahan yang sudah saya bacakan. Sebagaimana waktu pengadilan akhir zaman, kita sekalian harus memberikan jawab kepada Tuhan Allah. Demikian juga sekarang ini, saya mewajibkan kedua saudara menjawab di hadapan Allah, di hadapan hambanya, dan di hadapan seluruh jemaat
dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Tolong mic-nya dikasih ke. Apakah saudara Joshua Huta Balian yakin bahwa saudari Erika Sitinjak adalah wanita yang diberikan Allah sebagai istrimu yang sah? Jawablah ya jika iya. Ya. Apakah saudara Joshua mau menerima wanita ini, saudari Erika Sitinjak, menjadi istrimu yang sah, serta berjanji akan memelihara, mengindahkan, dan membela dia, dan menjadi suami yang setia dan benar-benar mengasihi selama kamu berdua hidup? Jawablah ya jika bersedia. Ya. Baik, untuk pengantin wanita, apakah saudari Erika Sitinjak yakin bahwa saudara Joshua Huta Balian adalah pria yang diberikan Tuhan sebagai suamimu yang sah? Jawablah ya jika memang iya. Apakah saudari Erika Sitinjak mau menerima pria ini, saudara Joshua Huta Balian, menjadi suamimu yang sah, serta berjanji akan tinggal setia kepadanya dalam segala pancaroba hidup manusia, serta menjadi istri yang benar-benar tunduk kepada suamimu selama kamu berdua hidup? Jawablah ya jika memang bersedia. Ya. Kepada keduanya, supaya menjawab secara bersama-sama. Apakah saudara berdua dalam hidup suami istri bersedia mengabdi kepada Allah dalam ketaatan iman kepada Yesus dalam pertolongan Roh Kudus? Jawablah ya, kami bersedia. Yang kedua, apakah saudara berdua dalam hidup suami istri bersedia membina rumah tangga Kristen saudara sesuai dengan firman Allah dan menjalankan hidup bersama dalam nikah yang kudus ini dengan sehati sepikir, saling membantu dan peduli secara jasmani maupun rohani selama kamu berdua hidup? Jawablah ya, kami bersedia. Ya. kami bersedia. Yang ketiga, apakah saudara berdua dalam hidup suami istri bersedia memelihara anak-anak yang dikaruniakan Allah kepada saudara, serta mendidik mereka dalam pengenalan akan Allah dan memberi teladan hidup sesuai dengan firman Allah? Jawablah ya, kami bersedia. Ya, kami bersedia. Baik, cukup. Ya, jadi baca janji nikah, titik-titik di atas nama kamu, titik-titik di bawah nama istri. Berjabatan tangan iya. Saya Joshua Huta Balian berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan kedua pihak keluarga, dan di hadapan jemaat, bahwa engkau Erika Sitinjak adalah istriku satu-satunya yang sah. Saya berjanji bahwa saya akan tetap setia, tetap menghargai, dan akan mencintai engkau dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat ataupun kesakitan. Saya akan terus berusaha untuk membahagiakan engkau bila melalui sikap, kata, dan perilaku saya. Saya berjanji akan hidup mengasihimu dengan segenap jiwaku dan dengan segenap kekuatanku, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat hingga kita dipisahkan kematian. Oke, sekarang jadi nikah wanita. Saya Erika Sitinjak berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan kedua pihak keluarga dan di hadapan jemaat, bahwa engkau Joshua Huta Balian adalah suamiku satu-satunya yang sah. Saya berjanji bahwa saya akan tetap setia, tetap menghargai, dan akan mencintai engkau dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Saya akan terus berusaha untuk membahagiakan engkau, baik melalui sikap, kata, dan perilaku saya. Saya berjanji akan hidup tunduk kepadamu dalam segala sesuatu, sebagai makna Kristus memberikan dirinya bagi umatnya sampai maut memisahkan kita berdua. Iya.
Baik, kita sudah mendengarkan janji nikah mereka. Adakah sesuatu yang kamu berikan sebagai bukti pengikat perjanjian nikah kalian? Oke. Ya, pasangkan kepada jari manisnya. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, di sini ada cincin belalotan yang tidak berujung dan tidak berakhir. Maka kita berharap supaya pernikahan ini juga tidak berujung dan tidak berakhir kecuali dipisahkan oleh kematian. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, sekarang pasangkan kepada jari manis. Iya, sudah. Oleh karena saudara Josuaman Huta Balian dan saudari Erika Borusitinjak telah mengaku persatuannya dalam pernikahan yang kudus di hadapan Allah dan di hadapan sidang jemaat, dan sudah menetapkan perjanjiannya dengan memasangkan cincin serta dengan berjabatan tangan, maka saya selaku hamba Tuhan akan menyatakan kalian resmi menjadi suami istri yang sah pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kamu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu. Sama-sama kita katakan amin. Oke, lepaskan. Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini oleh seizin Tuhan kami boleh mengadakan pemberkatan nikah kepada Josuaman dan Erika Borusitinjak. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terpuji-pujilah Tuhan yang sudah memberikan izin sebelumnya kepada kami. Olehnya hamba berdoa, berkatilah pernikahan mereka ini Tuhan. Berkatilah mereka dengan anak laki-laki dan perempuan. Berkatilah mereka dengan harta yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah namamu. Jadikan mereka menjadi teladan di tengah-tengah keluarga Huta Balian dan keluarga Sitinjak, supaya kedua keluarga ini menjadi pemersatu bagi keluarga mereka. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke. Silakan sekarang, belum ya? Sekarang sudah kan? Iya. Jadi saya akan umumkan, ya, maju sedikit lagi, maju sedikit. Iya, oke. Baik, gandeng dulu tangannya dong. Iya, saya akan umumkan inilah keluarga baru yang sudah menerima pemberkatan hari ini. Keluarga Tuan dan Nyonya Josuaman Huta Balian beserta Erika Borusitinjak. Mari kita berikan tepuk tangan. Iya. Baik, surat pemberkatan nikahnya. Ya, oke. Sekarang kita bagi ya. Sini mas. Oke. Ya. Ya. Sama
Iya, mari berikan tepuk tangan. Ya, silakan dulu.
Tuhan yang sudah merestui kami mengadakan pemberkatan nikah pada saat ini. Terpuji-pujilah Tuhan yang sudah memberikan berkat-Nya bagi kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati acara adat istiadatnya yang sebentar akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan hadir kedua belah pihak, si Tinjak dan Huta Balian boleh bersehati agar di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-pujilah namamu, berkatilah kedua belah pengantin pada saat ini yang sudah menerima pemberkatan nikah daripadamu. Biarlah Tuhan ditinggikan atas rumah tangga mereka. Biarlah rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang menjadi berkat. Terpujilah namamu, ke dalam tanganmu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bapak Ibu saudara-saudara, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu, tadangkan ke atas, arahkan kepada Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah, jadilah engkau menjadi berkat bagi keluargamu, bagi gerejamu, dan bagi bangsamu. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, bersekutulah Roh Kudus serta damai sejahtera-Nya menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Disudi pembenar munayaman saya satu hatana jalan muna akan oleh ringkin maksudnya mau ada goreng mah yang pendeta sudi do jalan suatu di mana jawa teraja inata sorry beda tamu mobil mana di hormi nasa belum nami mau ada godang mah di pasar nasarana itu hamuna ala di kamudo ada nama manjalo pasu-pasu perdoman saripion siang huriai martide nabosona. Asimat orang Tuhan, saya keluarga dan berbahagia manasida maghidi datang yang tak doa ke hari-hari naneng roh di hari dan di rohnya yang gajai dan suri beda tuh itu tuh rohnya jalan tamah kami madok maulade kurang mah dihangusan hunna kuduk nih dokter kita nonsen bagas joron rabu rumah kita tuingan nong paradihan ima di jolo di bagas nami di sini di tanun mangani jalas do minum air sedutiu uhut menjalo do mangalehon ada nawar tu si hawat hotai dan kami menanya hutan madok maulad di goreng madi tidak saluhuna horas itu loh, langsung nih. Ayo ngomong dulu sih, nah. Pak, mana? Saudara Bapak Ibu, kita nyanyikan ulun-ulun. Salam. Itu. Menyusul sini, menyusul. Apa sih?
Engkau yang memilihku, tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Ala dilihat di tarik masuk di bagas stadion, lima dinaman jago pasu-pasu, anak do pamain sebagas doang itu hatta masih piting apa sunai. Besok kita naik buat tuan
biak ma anak dot di parumai gabe rumah tangga nadengkang mana sudah jaga na boy mangihut jaga boy si pagitono mana sudah tujuan nero kasadapaw matong di anak namso katanya tuwe lipat di kokutin matong tuto pindah biak dunia pe anak dok pagungan nami malakasa itu sih mana kota Saudia Gasoni mah yang paglusin nami dari paggabi yung damang mato matali mata sama matali mata do nama muka nasa nako betul las aku halur damang mah wamak taraje naktasun pada langit lalu Rasa lalu damang mah suka nato nato Agak lagi. Senyum. alamak mulai donya umi mulai donya ringkap damang mulai las ado mo mah tukutang sopa ko matangga Biati asal lihat panggalia biak pakolasan dianak kohok di parangan nami apalagi mah dihangin nama hakaran di nama tongat langsung lingkun pakot ang liati